Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah manajemen base data di minggu ini kita akan membahas terkait dengan tree structure indexing ya. Oke, indeks data struktur berbasis pada organisasi tree. Di sini nanti ada dua pembahasan, yaitu ada ISAM dan juga B+tree seperti itu. ISAM Index Sequential Access Method seperti itu. Oke, sebuah ISAM tree itu adalah sebuah static index struktur di mana dia efektif ketika filenya itu jarang terjadi perubahannya. Sedangkan kalau B+tree itu dynamic struktur ya. Dia akan menyesuaikan perubahan di file yang mungkin banyak atau sering terupdate itu. B+tree lebih baik daripada ISAM. Struktur ini menyediakan efisien support gitu, untuk pencarian berdasarkan suatu rank kriteria. Include di dalamnya itu file yang sudah terurut, file scan sebagai spesial kasusnya nantinya. Tidak seperti file yang terurut, indeks struktur ini itu mendukung berbagai macam hal. Dia efisien pada saat insert maupun delete, kemudian pada saat equality selection, meskipun mereka tidak seefisien pada kasus ini seperti halnya hash base index. Untuk hash base index mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk notasinya di dalam ISAM dan juga B+tree struktur, leaf page gitu ya. Jadi page yang paling luar atau page yang paling bawah itu dia nyambung atau berisi data yang real sesungguhnya. Jadi yang paling luar itu isinya adalah data. Misalkan sebuah data entry dengan pencarian key value K gitu ya. Nanti pencarian data entry dengan key value K itu akan sering kita gunakan. Kemudian non-leaf yang bukan paling ujung gitu. Jadi non-leaf page gitu. Jadi halaman yang bukan paling ujung itu berisi index entry. Dalam isian ada search key value dan juga page ID-nya yang digunakan secara langsung dalam hal pencarian untuk mencari data entry yang bersesuaian, yang data entry-nya tadi itu tersimpan di dalam leaf-nya. Kita akan sering menggunakan si entry tadi secara sederhana, di mana konteksnya itu sesuai dengan entry-nya, netter dari entry-nya, dari indeks atau datanya tadi. Nah, di sini Index Sequential Access Method ISAM tree static index structure tadi, yang dia efektif ketika datanya itu jarang diupdate ya, seperti itu. Jadi di situ ada index entry-nya PO, P0, kemudian K1. Jadi ada dia berpasangan P1, kemudian K2 dengan P2 dan seterusnya. Di situ ada K1, K2 sampai ke K ke N. Itu adalah index filenya, di mana setiap index filenya nanti akan merujuk pada satu page gitu ya. Jadi di situ ada search key value dan ada index page-nya. Jadi misalnya sebelum K1, kalau kita melakukan satu pencarian satu data seperti itu, kemudian dia akan dicari mulai dari di sini root paling atasnya itu adalah
K1, dia akan diperbandingkan dengan K1. Kalau kurang dari K1, maka dia akan merujuk pada page 1. Kemudian kalau dia sama dengan atau lebih dari K1, dia akan menuju page 2. Kemudian kalau lebih dari K1 dan dia mendekati K2, dia akan merujuk ke page 3 dan seterusnya sampai ke page ke N, dimana page 1, page 2, page 3, page ke N itu dia merupakan data ya. Seperti yang dibahas tadi di atas, leaf yang paling ujung itu isinya adalah data, atau dia berhubungan langsung dengan data. Indeks untuk ISAM indeks strukturnya di sini yang tadi digambarkan ada non-leaf gitu ya, dan juga ada leaf. Indeks sequential access method struktur di sini kompleksitas dia statik. Data entry di dalam ISAM index itu ada di leaf-nya. Setiap node itu merupakan sebuah dispatch dan seluruh dari datanya. Jadi di situ setiap kotak itu kita sebut sebagai node, dan di situ ada yang non-leaf page dan ada yang leaf page, di mana leaf page itu ada primary page-nya yang merujuk langsung dari non-leaf page. Kemudian ada overflow page, di mana overflow page itu kalau misalnya primary page-nya itu sudah full, maka mau tidak mau nanti akan ada overflow page. Page allocation di dalam ISAM itu ada 3, yaitu ada data page, kemudian index page, kemudian ada overflow page. Operasi-operasi di dalam ISAM, yang pertama operasi untuk equality selection search gitu. Jadi untuk pencarian sesuai dengan kriteria equality-nya, pencarian dimulai dari root node-nya, kemudian menentukan subtree yang mana untuk pencarian dengan komparasi value di dalam search field-nya dari record yang ingin diberikan dengan key value di dalam node indexnya tadi. Kemudian operasi yang kedua, rank query. Rank query start mulai dari data atau leaf level yang ditentukan persamaannya tadi. Jadi dilakukan equality selection dulu, kemudian data page itu kemudian diambil secara sekuensial, itu range query. Kemudian untuk insert dan juga delete, the appropriate page gitu ya, page yang bersesuaian itu ditentukan dari pencariannya dulu. Setelah ditentukan tempatnya untuk insert ataupun delete, record datanya itu dimasukkan atau dihapus dengan overflow page jika dibutuhkan. Kalau misalnya di page-nya itu sudah penuh, maka akan ditempatkan di overflow page. Itu kalau insert. Kalau delete lebih tidak bermasalah ya, karena dia menghapus atau membuangnya saja. Sebagai tambahan untuk rank search, di situ kita harus menemukan dulu data yang bersesuaian dengan key selectionnya atau sesuai dengan equality selectionnya dulu. Kemudian kita ambil primary leaf page-nya, kemudian secara sekuensial itu data diambil juga termasuk di dalamnya adalah overflow page gitu yang dibutuhkan dengan mengikuti pointer dari primary page-nya. Kemudian tambahannya untuk insert, kita asumsikan di mana setiap leaf page itu bisa misalnya
mampu menampung isian 2 gitu ya. Kemudian kita diminta menambahkan insert sebuah record gitu ya, dengan kunci dengan nilainya, key nilainya itu adalah 23. 23 tadi itu milik dari data kedua page-nya yang sudah ada isian 20 dan 27. Nanti gambarannya ada di slide berikutnya. Dan dia di sini note-nya itu yang sudah ada isian 20 dan 27 itu tidak memiliki space tersisa untuk kita bisa menambahkan si 23 ya. Jadi mau tidak mau untuk menambahkan 23 tadi kita menambahkan overflow page dan menempatkan si 23 tadi ada di overflow page-nya. Kemudian misalnya kita diminta untuk menambahkan 48 dan juga 41 dan 42. Yang di sini juga overflow page tadi itu juga ditambahkan juga. Ini gambarannya. Tadi kita tadi diminta untuk memasukkan 23. Jadi kalau 23 kita perlu mencari tempatnya dulu. Dimulai dari atas. Jadi dimulai dari atas rootnya. Di situ 40. Berarti 23 itu ada di kirinya 40, sehingga dia turun ke level 2. Nah, di level 2 di situ itu bisa kita perbandingkan 23 tadi itu 23 tadi itu kurang dari atau lebih dari 20. Karena 23 lebih dari 20 berarti dia turun ke primary leaf page-nya yang kedua. Nah, di primary leaf page-nya yang kedua di situ sudah ada 20 dan 27. Tidak ada tempat tersisa untuk kita bisa memasukkan 23. Jadi alhasil di ISAM3 kita menambahkan overflow page, sehingga 23 itu kita masukkan ke dalam overflow page. Begitu juga pada saat kita menambahkan 48, 41 dan juga 42. Misalnya untuk yang pertama 48, maka kita cari dari atas dulu. Apakah dia kurang dari atau lebih dari 40? Dia lebih dari 40, maka dia ke kanan. Di level yang kedua dia ambil yang page yang kedua. Kemudian diperbandingkan di situ dengan 51. Apakah lebih dari atau kurang dari 51? 48 itu dia kurang dari 51. Jadi dia turun ke panah dimana page-nya itu isinya adalah 40 dan 46. Dengan 40 berarti dia lebih dari, dengan 46 dia juga lebih dari, tapi di situ sudah tidak ada tempat tersisa lagi. Jadi alhasil juga di situ muncul overflow page lagi. 48 masuk di situ. Kemudian dimasukkan lagi 41 dan juga 42. Jadi pada saat dia tidak tersisa lagi, dia akan create overflow page terus-menerus seperti itu. Itu untuk ISAM3. Seperti ini gambarannya. Kemudian untuk tadi insert, kemudian untuk delete, penghapusan di sini itu untuk penghapusan sebuah entry K itu dihandle dengan menghapus entry-nya tadi. Jika entry ini pada overflow page, maka overflow page kalau dia jadi kosong gitu ya, maka overflow page-nya itu bisa kita hilangkan juga. Tapi jika entry yang mau dihapus tadi itu ada di primary page dan kemudian penghapusan tadi membuat primary page-nya menjadi kosong, maka primary page-nya tetap dibiarkan seperti itu saja dan dibiarkan kosong. Jumlah dari primary leaf page-nya itu tetap pada saat mulai dari itu dibuat seperti itu ya. Sebagai contohnya
Misalnya kita diminta untuk menghapus 42, 51 dan juga 97. Diilustrasikan di sini. 42 itu tadi ada di overflow page yang di bagian ini. Jadi dia di overflow page yang kedua. Anda bisa perhatikan di situ ada overflow page 48, 41 dan juga 42. Nah, untuk yang 42 dihapus, maka dia overflow page-nya jadi empty dan juga sekaligus dihapus juga. Kemudian untuk 51 dia ada di primary page. Jadi di situ 51 dan 55. Karena 51 bisa dihapus, diminta dihapus, maka dia dihapus. Dan di situ menyisakan masih ada satu di primary leaf page-nya 55. Kemudian 97 juga sama. Seperti halnya kasus yang 51. Itu untuk ISAM tree. Jadi index sequential access method. Kemudian bagian yang kedua itu kita bicara terkait dengan B plus tree balance tree, sebuah dynamic index struktur. B plus tree sebuah balance tree, balance tree ya. Jadi dia prinsipnya itu selalu membuat balance gitu ya, dimana internal node itu secara langsung untuk pencarian dan leaf node itu berisi data juga. Jadi internal node untuk yang indeksnya dan juga leaf node dia untuk data entry-nya. Setiap node itu memiliki M entry, di mana M entry tadi itu berisi mulai dari D sampai 2D gitu ya. Di mana D itu adalah order dari B plus tree-nya. Dia adalah sebuah parameter dari B plus tree-nya. Yang parameter order ini digunakan untuk mengukur kapasitas dari si tree node-nya tadi. Root node-nya itu pengecualiannya tidak terkait dengan order gitu ya. Jadi number entry untuk rootnya itu secara sederhana itu dia 1 minimalnya, itu terkait dengan M entry tadi ya. Dia 1 sampai 2D. Kalau di node-nya baik yang leaf ataupun not leaf, dia mulai dari D sampai dengan 2D untuk ordernya, untuk jumlah entry-nya ya. Karakteristik dari B plus tree-nya, operasi di dalam tree-nya, insert ataupun delete, itu tetap membuat tree-nya itu tetap seimbang atau balance gitu ya. Kemudian minimum okupansinya itu 50%, itu selalu dijamin untuk setiap node kecuali rootnya pada saat algoritma penghapusan itu diimplementasikan. Jadi minimum kecukupannya itu adalah 50%. Jadi kalau misalnya dalam satu node itu isinya bisa antara 2 sampai 4, maka minimum dia terisi 2. Kalau 1 nanti akan dilakukan merger gitu ya. Tapi kalau kelebihan lebih dari 4, dia akan splitting seperti itu. Kemudian pencarian sebuah record itu membutuhkan transversal dari root kemudian sampai ke leaf yang bersesuaian. Nah, di sini struktur dari sebuah B plus tree. Di situ ada index entry. Kalau pencarian secara langsung dilakukan mulai dari root. Kemudian yang leaf yang paling bawah, di situ ada data entry dan ada sequential panah dari setiap node dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya.
Kemudian format dari sebuah note, non-leaf note dengan m-index entry. Jadi yang non-leafnya itu berisi m+1 pointer ke setiap subnode-nya atau ke setiap children-nya. Pointer P ke I dia point ke subtree di mana seluruh key value-nya itu K, mulai dari K ke I sampai ke K ke I+1. Untuk P0 itu merujuk pada tree di mana seluruh key value-nya itu kurang dari K1. Dan P ke M itu dia di tree-nya itu merujuk pada key value yang lebih dari KM. Entry itu dinotasikan sebagai K bintang, seperti itu ya. Sebagai contohnya di situ sebuah B+3 dengan order D sama dengan 2, maka setiap node itu dia boleh mulai dari 2 sampai 4 entry. Setiap non-leaf-nya itu dia berpasangan, ada key value dan node pointernya dia berpasangan. Jadi di situ misalnya 13, di situ ada pointernya sebelumnya sebelumnya tadi adalah P0, kemudian di situ key value-nya 13, di situ ada sebelah kanannya ada pointernya, dia merujuk ke mana, seperti itu ya. Jadi paling atas disebut dengan root-nya, paling bawah disebut dengan leaf, di tengah-tengahnya ada non-leaf. Kemudian untuk pencarian, algoritma untuk pencarian menemukan leaf node dengan diberikan data entry-nya. Notasinya bintang PTR. Di sini diasumsikan value pointed ke pointer variabel dari PTR-nya. Ada algoritma pencariannya. Di situ kita misalnya punya function. Jadi pencarian itu dimulai selalu dari node-nya. Find search key value K, kemudian yang dikembalikan adalah node pointernya. Diberikan sebuah key value untuk pencarian, kemudian ditemukan leaf node-nya. Kemudian yang dikembalikan di situ adalah tree search-nya dari root, K. Untuk M entry, tree search-nya itu node pointer, search key value K. Kemudian dikembalikan adalah node pointernya. Search tree untuk entry-nya, jika node pointer itu adalah leaf, maka yang dikembalikan adalah node pointernya. Jika K kurang dari K ke 1, maka yang dikembalikan adalah tree search P0, K. Kemudian else, jika K lebih dari sama dengan KM, maka yang dikembalikan adalah tree search dari PM, K. Kemudian else-nya kita mulai dari I, di mana K ke I itu K itu mulai dari K ke I sampai K ke I+1. Kemudian yang dikembalikan itu adalah tree search dari P ke I, K. Sebagai contohnya, misalnya kita diminta untuk mencari 5, kemudian 14, 15, dan 24 ya. Nah, kalau kita mulai dari 5, maka pencariannya itu dimulai dari root-nya. Di situ ada 13. 5 diperbandingkan dengan 13. Kalau dia kurang dari, berarti ke panah yang kiri. Kalau dia lebih dari yang 13, berarti dia ke panah yang kanan. Karena 5 kurang dari 13, maka dia ke node leaf yang pertama, seperti itu. Mulai dari 2, 3, kemudian ketemu 5. Kemudian 14 itu dia lebih dari 13, maka dia ke node leaf yang kedua. Node leaf yang kedua langsung ketemu 14, seperti itu.
15 berarti dia mencari setelah 14 dia tidak ditemukan 15, jadi 14 langsung 16, jadi 15 nya tidak ditemukan di situ. Untuk 24 maka di situ diperbandingkan juga dengan 13, dia lebih dari, kemudian dengan 17 dia lebih dari, kemudian dengan 24 dia sama, maka dia ke not leaf yang keempat, kemudian ketemu 24. Kemudian untuk insert, jadi untuk memasukkan datanya, algoritma untuk insert itu membutuhkan sebuah entry di mana yang pertama adalah menemukan leaf node tempat kita memasukkannya dulu, kemudian baru kita memasukkannya. Tentunya tempat memasukkannya kita cari seperti kita pencarian tadi dulu. Jadi tempatnya mau di mana yang bersesuaian, kemudian baru kita masukkan si data entry-nya. Algoritma untuk insert into B+3 dengan order D, misalnya insert 8, kita diminta untuk masukkan entry 8, maka di situ akan diperbandingkan dengan tree-nya tetap sama dengan yang ini ya. Jadi untuk memasukkan 8 di situ, yang tadi itu kan yang ini, untuk leaf node yang pertama itu kan isinya 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan kalau kita memasukkan 8 berarti setelah dari 7, seperti itu. Karena node yang pertama itu sudah full 4, maka di sini alhasil dilakukan splitting gitu ya. Jadi 2, 3 itu di split, kemudian 5, 7, kemudian ditambahkan 8. Jadi antara 2, 3 dan 5, 7 dilakukan splitting dulu, kemudian 8 dimasukkan. Nah, untuk nilai 5 yang tadinya ada di node yang di bawah, jadi di leaf node-nya dia di copy untuk ke atas gitu, jadi ke level di atasnya. Sehingga di sini jadinya untuk yang level leaf paling bawah di situ 2, 3, kemudian 5, 7 itu dilakukan splitting, 8 dimasukkan seperti itu, kemudian si 5 tadi itu dijadikan sebagai acuan di non-leaf di atasnya, dia naik ke atas seperti itu. Jadi untuk perbandingan, kalau nanti pada saat pencarian data berapa, nanti akan diperbandingkan dengan 5. Kemudian hal yang lain adalah indeks 17 itu juga dinaikkan ke atas seperti itu. Jadi 5 dan 13 itu ada di level 2, kemudian 17 itu menjadi pembanding antara yang non-leaf yang page pertama dan juga yang page kedua. Kemudian karena berkaitan dengan tadi ya, untuk ordernya sama dengan 2. Untuk order sama dengan 2, setiap node itu bisa terisi mulai dari 2 sampai dengan 4. Kalau dilakukan redistribution dengan memperhatikan dia bisa 4, maka rootnya itu bisa jadi seperti ini. Jadi ada root isinya 4, kemudian leaf yang pertama 2, 3, 5, 7, kemudian 8-nya ngikut ke node yang kedua, node leaf yang kedua, 8, 14, 16, kemudian leaf yang ketiga 19, 20, 22 dan seterusnya. Jadi setelah dilakukan redistributionnya, jadi tree-nya seperti ini.
Kemudian untuk algoritma penghapusan, yang pertama tetap menemukan leaf node-nya yang mana, tempat dia yang mau dihapus yang di mana, kemudian baru dilakukan penghapusan. Sebagai contohnya di situ kita diminta untuk menghapus 19, 20 dan 24. Kita temukan 19-nya dulu. 19 selalu diperbandingkan dengan root-nya dulu. Dengan 17, dia lebih dari 17, maka dia ke non-leaf yang page yang kedua. Kemudian diperbandingkan dengan 24. Di situ dengan 24 dia kurang dari 24, maka dia ke kiri. Dia ke kiri ketemu dengan leaf yang di situ isinya ada 3, 19, 20 dan 22. Kemudian karena yang diminta yang dihapus adalah 19, maka 19-nya dihapus. Jadi di situ tersisa 19-nya dihapus, yaitu sekaligus dihapus 20-nya. Jadi tersisa 22 dan 24. Kalau Anda perhatikan di leaf yang 19, 20, 22, maka di situ tersisa dua-duanya. Sedangkan 24 itu dari mana? 24 itu dia dari leaf yang sebelah kanannya. Selalu perhatikan bahwa kalau tadi ordernya adalah 2, misalnya seperti itu. Kalau ordernya 2 berarti minimum okupansinya 50%. 50% dari 2 sampai 4 itu adalah 2. Sehingga 22 itu di sini ada merger dari si 24 leaf yang sebelahnya. Jadi 22, 24, kemudian 27, 28. Seperti itu ya. Jadi di dalam B+3 seperti konsepnya di awal tadi, itu dia balance. Jadi pada saat penyisipan ataupun penghapusan, dia akan tetap diupayakan balance seperti itu. Nah, di sini penghapusan 24, selama penghapusan di situ ditemukan menemukan 24-nya ada di mana. Kemudian setelah dihapus 24-nya jadi dihapus dua-duanya sendirian. Kemudian dari sebelah kanannya dilakukan merger lagi. Jadi 22, 27, 29, kemudian 33, 34, 38, 39. Kemudian key compression-nya. Jadi tinggi dari sebuah B+3 itu tergantung dari jumlah data entry-nya dan ukuran dari index entry-nya. Ukuran dari index entry-nya itu ditentukan oleh angka index entry yang pas pada sebuah page-nya. Sebuah index entry itu berisi search key value dan juga page pointer-nya. Ukuran dari primary itu tergantung dari ukuran dari search key value-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya key value-nya itu sangat panjang misalnya? Sebagai contohnya diilustrasikan misalnya key value-nya itu string gitu ya. Di situ ada Daniel Lee, ada David Smith, kemudian ada Devara Konda misalnya gitu ya. Maka setiap data entry itu nanti akan selalu diperbandingkan dengan setiap karakternya gitu ya. Misalnya untuk Dante Wu berarti kita perbandingkan dengan Daniel Lee dulu ya. Daniel Lee dengan Dante Wu dia sama-sama DAN gitu ya. DANI di situ DANT gitu ya. Kemudian untuk Darius dia DARI gitu ya. Sampai ke paling kanan di situ ada Davy Jones gitu ya. Jadi Davy Jones itu dia David Smith itu masih ke kanan gitu ya. Jadi perbandingannya itu
diilustrasikan kecukupan yang dibutuhkan untuk berapa karakter untuk diperbandingkannya, gitu ya. Jadi kalau hanya perbandingan DAN saja itu belum cukup, mungkin DANI gitu, atau 4 karakter. Jadi dia perbandingannya setiap karakternya akan diperbandingkan. Kalau tadi angka itu kan lebih mudah ya, ini lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Kemudian bulk loading sebuah battery-nya. Entry itu ditambahkan ke dalam battery dengan 2 cara. Yang pertama, jika di sana sudah ada koleksi data di dalam battery-nya, di mana sebuah record itu ditambahkan ke dalam koleksi tadi, maka sebuah corresponding entry itu ditambahkan ke dalam battery-nya juga. Jika di sana sebuah koleksi data record itu kita mau tambahkan, kita mau create baru untuk battery-nya, sebuah indeks dari beberapa key field-nya, maka kita mulai dari empty free, kemudian empty tree, jadi tree yang kosong gitu ya. Kemudian kita masukkan satu persatu untuk setiap data record-nya menggunakan standar inset algorithm yang biasa seperti itu. Jadi kalau sudah ada isinya, maka kita masukkan sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau misalnya belum ada isinya, berarti kita mulai dari tree yang kosong, kita masukkan satu persatu, seperti itu. Creating membuat sebuah battery index pada suatu koleksi data record yang sudah ada gitu ya. Langkah pertama itu kita lakukan dengan pengurutan data entry-nya dulu untuk bisa dimasukkan ke dalam bat plus tree-nya sesuai dengan search key K-nya. Setelah data entry sudah disimpan, dialokasikan sebuah empty page untuk bisa melayani sebuah root, kemudian insert pointernya mulai dari first page-nya. Jadi di sini diasumsikan misalnya setiap data page itu bisa menyimpan 2 entry. Kalau 2 entry berarti dia ordernya adalah 1 gitu ya, D-nya adalah 1. Kemudian setiap index page itu bisa menyimpan 2 entry dan tambahan pointer. Jadi untuk setiap node itu kan data entry-nya bisa 2, pointernya adalah D plus 1. Jadi di situ pointernya jadinya 2D plus 1. Jadi bisa ada 3 pointer di situ. Di situ misalnya 3, 4 kita masukkan duluan. Di situ ada sebuah rangkaian data ya. Tentunya rangkaian data tadi pertama kali yang dilakukan adalah diurutkan dulu. Setelah diurutkan dulu baru dimasukkan satu persatu. 3, 4 masuk, kemudian 6, 9, 10, 11. Karena setiap node isinya 2, maka 3, 4, kemudian 6, 9 itu dia jadi satu page sendiri, kemudian 10, 11 juga jadi satu page sendiri. Nah, untuk page yang kedua, bagian yang pertamanya 6 dia menjadi rootnya. Page yang ketiga juga sama, 10 dia juga jadi rootnya. Nah di sini baru 6 data itu kita masukkan. Untuk data berikutnya misalnya 12, 13, maka 12, 13 itu dia jadi page leaf-nya sendiri. Nah kemudian untuk rootnya, karena rootnya tadi 6, 10 itu dia sudah sudah penuh, maka dilakukan splitting gitu ya. Jadi 6, 10 di split, kemudian 12 dia menjadi salah satu dikopikan ke atas gitu ya, move up. Jadi 12 ke atas, kemudian 10-nya jadinya rootnya. Untuk simulasinya nanti akan kita simulasikan. Di sini bagian berikutnya setelah 12, 13 tadi masuk, 20, 22,
kemudian 2331, 3536, dan seterusnya sampai ke terakhir nantinya. Nah, sampai ke 44. Sebagai contoh untuk latihannya, di situ disajikan sebuah B+3. Kita diminta untuk memasukkan 3, kemudian bagian yang kedua kita diminta untuk menghapus 32, 39, 41, 45, dan juga 73. Latihan yang lain kita diminta untuk memasukkan 75 di sini dan juga menghapus 75 tadi. Kemudian soal yang lain lagi, di sini kita diminta untuk memasukkan 40, kemudian menghapus si 40-nya. Ini dari contoh tree. Ini tree yang tadi ya. Dari beberapa contoh ini bisa kita coba-coba untuk bisa memahami si B+3 pada saat memasukkan data ataupun pada saat menghapus data. Oke, untuk simulasinya kita coba simulasikan. Oke, untuk B+3 kita coba simulasikan. Namun untuk di sini aplikasi untuk simulasinya, order ataupun derajatnya itu minimal 3 ya. Order 2 nggak ada gitu. Jadi bisa 3, bisa 4, 5, 6, ataupun 7 seperti itu. Sebagai contohnya tadi kita akan coba, tadi memang di order 2 ya. Tapi kita akan coba di order 2 untuk kita masukkan di order 4. Di situ ada data 3, 4, 6, 9, 10, 11. Kita coba masukkan 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 9. Nah, di sini terjadi perubahan pada saat kita memasukkan data keempat. Jadi kalau max degree-nya 4 itu di sini derajatnya untuk aplikasi simulasinya, karena dia 4, dia maksimal 4. Karena dia 4 tadi sudah data keempat dianggapnya sudah penuh, maka dia dilakukan splitting. Jadi 34 dijadikan 1, 69 dijadikan 1, kemudian si 6-nya dia ditarik ke atas, dikopi ke atas. Ini 34, 69. Kemudian ada 10, 11, 12, 13. Kita masukkan 10. Maka dia jadi isinya ada 3 untuk yang leaf-nya. Kalau 11 masuk, maka dia akan terjadi splitting lagi. Nah, jadi di split seperti itu. Jadi 6, 9, kemudian 10, 11, di mana 10-nya dikopikan ke atas seperti itu ya. Kemudian kita coba tambahkan lagi 12, 13, kemudian 20, 22. 12 masuk, dia jadi 3. Kalau 13 masuk, dia akan splitting lagi. Nah, jadi seperti itu kurang lebih simulasinya. Itu jadi ada 4 sub dengan rootnya di situ ada 3. Mungkin kita tambahkan lagi ya untuk simulasinya. Setelah 12, 13, kita coba tambahkan 20, 22. 20, dia jadi ada 3 isinya untuk leaf yang terakhir. Kalau 23 masuk, dia harusnya terjadi splitting dan rootnya juga berubah ya. Nah, rootnya juga terjadi splitting juga.
nanti pada saat dia tercapai 4, nanti dia akan splitting lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu simulasinya. Untuk aplikasinya nanti juga bisa dicoba juga gitu ya. Untuk link aplikasinya akan kita letakkan di deskripsi dari videonya. Baik. Oke. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.